Tuhan dengan tema yang masih sama, menyatakan kuasa Allah di dalam saya. Menyatakan kuasa Allah di dalam saya. Ya, tujuan daripada firman Tuhan hari ini adalah supaya dapat memperkenalkan Kristus dan menjadi saksinya. Ya. Nah, ini sesuatu yang memang Anda dan saya harus bekerja sama dengan Tuhanmu di dalam memperjuangkan supaya kuasa Tuhan itu bekerja dalam diri kita dan kita dapat menjadi saksinya. Lah, bagaimana caranya supaya Anda dan saya bisa menyatakan kuasanya? Mari kita buka di dalam Alkitab kita. Ya, ada 3 hal di sini dan 1 Tesalonika, dan ini ayat yang memang kita sering dengar, tapi kita akan menelaah ini lebih lanjut, memahami ini lebih lanjut sehingga kita dapat praktekkan ini dalam kehidupan kita. Ya. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Coba kita baca bersama-sama ayat ketiga ayat ini. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hendaklah kalian selalu bergembira. Hendaklah kalian selalu bergembira. Lah, kata senantiasa ini menunjuk kata keterangan yang bicara tentang sepanjang waktu. Ya. Nah, kalau kita bicara bersukacitalah senantiasa tadi, sepanjang waktu kita mesti memiliki sukacita di dalam Kristus. Berarti ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga, mengusahakan, berjaga-jaga, waspada, harus dikerjakan. Jadi sukacita itu adalah suatu pilihan, bukan berdasarkan perasaan atau keadaan, apapun keadaanmu. Ya, kata senantiasa ini kan bukan berarti dalam kondisi tertentu, tapi dalam setiap situasi kondisi kita. Nah, kalau kita ingin bersukacita, lah itu sebuah pilihan, bukan lagi sebuah kehendaknya Tuhan, tapi pilihannya kita. Apakah ketika engkau menghadapi satu problem, masalah, kondisi suka maupun duka, istimewa dalam kondisi duka, apakah kita mau tetap bersukacita? Nah, ini suatu pilihan. Ya. Makanya sukacita ini Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, mau tidak Anda mengaktifkan itu? Kapan sukacita itu Anda terima? Ketika Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Anda diberi sukacita, damai sejahtera. Makanya dalam firman Tuhan, kerajaan Allah itu bukan bicara soal makan minum, tapi soal damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kita mesti tahu kenapa Anda bersukacita, karena Anda terima yang namanya anugerah, yang namanya keselamatan. Lebih daripada itu, karena Anda dan saya, ya, di dalam hatimu Tuhan taruh perkara-perkara sorgawi yang membuat Anda itu bisa bersukacita. Karena apa? Karena Anda tahu, suatu ketika nanti kalau aku percaya, aku senantiasa untuk bersukacita, nanti aku akan terima kemuliaan. Nah, itu yang membuat kita ini bersukacita. Ya. Makanya di dalam Nehemia 8 ayat 11b dikatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam bahasa aslinya benteng pertahanan. Jadi alasan kita bersukacita adalah karena Tuhan Allah kita, bukan perkara-perkara dunia. Jadi apapun dalam hidup kita, Anda mengalami masalah apapun,
jadikan Yesus itu sebagai alasan Anda untuk tetap bersuka cita. Walaupun mungkin keadaanmu terpuruk. Tapi bukan keadaan kita yang menentukan perasaan kita. Bukan keadaan kita yang menentukan pikiran kita. Bukan keadaan kita yang menentukan iman kita. Tapi Yesus, iman kita itu yang menentukan keadaan hati dan perasaanmu, pikiranmu. Pak Abraham ketika dia melihat satu kenyataan yang mustahil, dikatakan di dalam imannya ia memuji Allah. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kalau Anda mengalami masalah dalam kondisi terpuruk, putus asa. Alasan apa yang membuat Anda bisa bersuka cita? Nggak ada. Dunia akan setuju. Kalau kamu sedih, dunia setuju. Tapi saya mau katakan, keterpurukanmu, kondisi dalam hidupmu yang mungkin hari ini kau kehilangan harapan, tapi kau mesti memilih, aku mau bersuka cita karena Yesus, bukan karena kondisiku. Kondisiku memang secara kenyataan bisa membuat aku punya alasan untuk sedih, punya alasan untuk putus asa. Tapi saya percaya, aku punya Yesus. Yesuslah yang menjadi sukacitaku. Maka dikatakan sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, benteng pertahanan. Ya, bahkan di dalam Mazmur 16 ayat 8 dan 9 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Di mana Anda bisa sukacita? Pandang kepada Yesus. Makanya ini, alasanmu bersukacita karena kamu percaya Yesus. Pak, mustahil Pak. Orang bilang ini tak mungkin. Tapi pandang sama Yesus, maka kamu gak akan goyah. Yesus itu spesialis dalam perkara yang mustahil. Itu Yesus. Itu spesialis. Jadi apapun yang mustahil, Yesus bisa lakukan dalam hidupmu. Cuma satu yang Tuhan mau, jangan biarkan hatimu sedih, jangan biarkan hatimu putus asa, jangan biarkan hatimu patah semangat. Kamu harus terus memperjuangkan imanmu untuk memandang kepada Yesus, bukan memandang kepada masalah. Kamu gak usah peduli dengan masalahnya. Kemarin malam saya ngomong-ngomong sama seorang anak youth, saya katakan begini, loh, kita di dalam hidup ini siapa tahu yang berperan? Bukan kita. Yang berperan itu Yesus. Berperan bagi kita. Bagian kita apa? Bersama Yesus. Pandang Yesus terus. Jadi yang menyelesaikan masalah kita siapa? Yesus yang menyelesaikan masalah kita lewat iman kita. Dan nanti imanmu itu yang menentukan sikapmu. Seringkali orang berusaha untuk membantu Yesus, membantu Tuhan kita. Apa yang terjadi? Kacau balau. Makanya yang kita perlu lakukan adalah bersukacita di dalam Dia. Tuhan, aku bersyukur. Makanya saya selalu katakan dalam itu, kata-kata profetik itu yang akan memerintahkan jiwamu, hatimu untuk terus bersukacita. Haleluya, puji Tuhan, aku bersukacita. Itu memerintahkan. Nah, seringkali banyak orang itu ketika mengalami satu masalah terpuruk, putus asa. Lah, gue katakan orang yang patah semangat itu sudah kehilangan harapan. Siapa yang bisa membangkitkan semangat kalau orang sudah patah? Betul enggak? Kenapa? Orang patah semangat gak punya pengharapan.
Mazmur 37 ayat 4, coba kita mau baca bersama-sama ini. 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Siapa yang memberi? Tuhan. Bukan kamu. Tugasmu apa? Bergembira, bersukacita. Tapi itu kelihatannya mudah diucapkan, susah dilakukan. Makanya saya katakan sukacita itu pilihan. Dalam bahasa Indonesia masa kini, carilah kebahagiaanmu. Yani carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Jadi Tuhan katakan, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Jadi jadikan Tuhan itu sumber sukacita kita. Amin. Ini yang paling penting. Caranya gimana? Pandang. Nah, cara mandang gimana? Ya kamu harus mau untuk baca firman, memperkatakan firman. Bagaimana dengan masalahku? Lakukan bagianmu. Kamu nggak perlu campur tangan. Kamu nggak sanggup, ya sudah. Aku lakukan bagianku. Aku berharap. Namanya barang mustahil. Sekarang saya tanya, sesuatu yang mustahil kita tahu nggak mungkin. Kamu mau kerjakan apa? Betul kan? Apa yang kamu mau kerjakan? Oh mustahil lah. Di otak-otak ya mustahil, tidak bisa. Betul enggak? Apalagi kalau sudah berkaitan dengan hati orang, tidak bisa. Anda mau utak-utak dulu. Oh kasih apa? Kalau udah tidak bisa mustahil. Nah, banyak orang kan gini, udah tahu mustahil, diutak-utak. Makanya coba, Anda kalau misalnya punya TV misalnya, Anda bukan montir, rusak, bagiannya kan mustahil memperbaiki itu, karena bukan montir. Tapi diutak-utak. Apa yang terjadi? Tambah parah. Betul nggak? Coba Anda punya motor rusak, Anda utak-utik sendiri. Ini yang rusak apa tuh? Mustahil buat kamu diutak-utik. Tambah parah. Nah gimana cara selesaikannya? Ya bawa sama montir ahlinya. Dan kita juga sama. Anda punya perkara mustahil di depanmu. Kamu hanya bisa melihat sambil mikir gimana ya caranya. Detik ini salah, detik ini salah. Gimana caranya? Ya bawa ke spesialis, gampang kan? Pandang kepada Yesus, bawa sambil tersenyum, Tuhan, aku tahu ini masalah mustahil, aku nggak bisa, tapi aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang spesialis mustahil. Aku nggak bisa, tapi Engkau bisa, Tuhan. Amin. Nah itu namanya kita bersukacita. Kita berkata, Tuhan, aku nggak mau perkara ini membuat hatiku putus asa, sedih, patah pengharapan. Aku tetap punya pengharapan karena aku punya Tuhan. Nah itu namanya Anda memandang, sehingga hatimu itu bisa bersukacita, jiwamu bisa bersorak-sorak. Anda bisa berkata, Allahku besar, dahsyat, sehingga tubuhmu akan diam dan tenang. Makanya coba orang kalau patah hati, putus asa, kecewa, yang terjadi apa secara medis? Tubuh kita mengeluarkan hormon namanya kortisol. Itu hormon jahat. Pada akhirnya tubuh ini tidak akan bisa tentram. Kenapa? Muncul penyakit-penyakit. Itu hormon kortisol, hormon jahat. Tapi kalau hatimu bersukacita, jiwamu bersorak-sorai, maka akan muncul namanya hormon endorfin. Ini seperti kalau Anda minum ekstasi. Makanya orang minum ekstasi kan namanya ekstasi, itu kan kesenangan. Nah, ekstasi itu mesti di dalam Tuhan, kesenanganmu di dalam Tuhan, bukan di otak. Nah, itu nanti akan memunculkan namanya hormon endorfin yang bekerja. Jadi kalau hormon ini muncul, segala penyakit itu lenyap. Makanya Daud katakan apa? Tadi sebelumnya, coba sebelumnya.
tubuhku akan diam dengan tentram. Kenapa? Karena ada yang namanya hormon itu bekerja ketika hati kita bersuka cita. Makanya orang dunia itu berusaha cari sukacita. Nah, ada yang carinya ke diskotik, clubbing, minum obat, narkoba. Tapi menemukan nggak? Tidak. Apa yang terjadi? Sakau, penderitaan. Tubuhnya semakin menderita karena memacu. Nah, problemnya kan di hati. Bukan problemnya dari luar masuk. Problemnya di hati, yang penuh sakit hati, yang penuh kekecewaan, yang penuh dengan kepahitan. Ini kan problemnya di situ. Berimbas kemana? Ke tubuh. Akhirnya apa? Ketika yang dari luar tidak mensuplai lagi, akhirnya kehilangan. Itu terjadi apa? Kemarahan. Kenapa? Karena tidak ada suplai. Tapi kalau yang dari dalam beda, dan itu sifatnya tetap. Makanya di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya. Dalam bahasa Indonesia Masakin dikatakan, hati yang gembira menyehatkan badan, hati yang murung mematahkan semangat. Dalam literal, hati yang gembira mengerjakan kesembuhan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saya mau katakan begini loh, kamu menghadapi satu masalah dengan penuh mustahil. Kamu gak perlu bereskan masalah, bereskan hati. Paham? Ketika kamu menghadapi masalah, bereskan hatimu supaya sikapmu benar. Seringkali orang menghadapi masalah dengan hati yang gak benar, sehingga menentukan sikap yang gak benar. Jadi Tuhan ngomong, hati yang gembira itu menyehatkan badan, mengerjakan kesembuhan, obat yang manjur. Artinya begini, Tuhan ngomong gini, kamu punya masalah, bereskan hatimu dulu. Lepas nanti masalah gimana? Kalau hatimu beres, benar di hadapan Tuhan, Tuhan nyertai kamu. Tapi kalau hatimu gak benar, Tuhan gak mau nyertai. Pak gini. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Walaupun kelihatannya mustahil, mungkin semuanya sudah rusak. Tapi bagi Tuhan, membaharui yang rusak itu mudah. Dia yang empunya langit dan bumi, Dia yang empunya hati manusia, Dia yang empunya seluruh dunia jagat raya, Dia yang punya. Bagi Tuhan itu mudah. Tapi pertanyaannya, bagi Tuhan, untuk supaya Anda mau membereskan hati, itu pekerjaanmu. Tapi menyatakan mujizat, itu pekerjaannya Tuhan. Jadi problemnya orang itu karena nggak mau bereskan hatinya. Makanya kuasa Tuhan nggak nyata. Kadang-kadang, kenapa Tuhan lah? Kamu nggak mau beres. Yang kamu lihat selalu kenyataan, hasil. Coba bereskan hatimu, sehingga kamu, Anda dan saya ini dapat melewati proses dengan sukacita. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur, aku bersukacita di dalam Engkau. Engkau alasanku untuk aku bisa bersukacita. Sehingga engkau ini tidak lagi ragu dengan Tuhan. Walaupun kenyataannya mungkin orang berkata normal, ragu. Tapi bagi Anda akan mandang dan sudut pandang Tuhan bahwa itu nggak normal. Loh, kalau sekarang Anda disertai sama presiden, Anda masih takut, normal nggak? Nggak normal. Loh, kamu sebagai presiden kok takut?
Walaupun presidennya nggak kelihatan, tapi nggak normal karena kamu disertai orang nomor 1 di Indonesia. Dan sekarang kita juga, kita disertai Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang semesta alam, yang empunya. Terus kita takut, kita ragu. Mungkin orang tua bilang, ya normal kamu ragu, wong Tuhan kelihatannya nggak bekerja. Tapi bagi kita yang bersukacita di dalam Tuhan berkata, tidak normal. Aku mesti percaya. Aku mesti tetap bersukacita. Walaupun masalahku belum selesai. Mungkin kelihatannya mustahil. Tapi aku berkata, aku mau bersukacita. Aku memilih bersukacita. Kenapa? Karena engkau percaya. Ya, orang yang bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hatimu. Amin. Apa yang kamu inginkan dalam hatimu? Kebahagiaan Tuhan bisa berikan. Asal satu, kamu mau bergembira karena Tuhan. Makanya orang bergembira karena Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan tuh, maaf kata ya, jangan pakai harga diri. Kalau kamu pakai harga dirimu, gak bisa. Karena harga dirimu akan berkata, kok bisa? Anda direndahin, Anda dihina, Anda masih bisa bersukacita di dalam Tuhan. Orang tua bilang gini, bodoh kamu. Tapi kita yang di dalam Tuhan, kita pakai harga dirinya Yesus, darah Yesus. Aku mau bersukacita, walaupun menderita. Walaupun aku sebagai manusia mesti dihina, no problem. Karena sukacitaku di dalam Tuhan. Ini ya, orang yang mau bersukacita karena kamu percaya. Ketika aku bergembira karena Tuhan, Tuhan yang berperang buat aku. Apa yang diinginkan hatiku, Tuhan yang akan puaskan. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa bergembira, bersukacita? Tetaplah berdoa. Makanya ini adalah cara kita untuk menjaga supaya dapat menjaga sukacita di dalam Tuhan senantiasa. Ya, doa inilah yang membuat kita dapat terus melihat Allah, senang memiliki pengharapan kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, tadi firman Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Memandang kepada Tuhan. Gimana caranya? Ya, Anda harus mau berdoa. Kalau kita nggak mau berdoa, nggak bisa. Harus mau tetap dalam hidup untuk tetap memandang terus kepada Tuhan. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekun. Nah, dalam doa itu di dalamnya bicara tentang apa? Menyanyi, menyembah, memuji, permohonan. Ya paling mantap mana ketika Anda paling mudah mana? Menyanyi. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Ini kan nyanyi gampang. Dalam posisi berdoa bagaimana? Ketika kamu nyanyi. Jadi nyanyimu di dalam imanmu, di dalam doamu, itu dahsyat. Lu apa bedanya penyanyi, pengamen sama kita nyanyi? Beda. Pengamen nyanyi hanya asal nyanyi, dia udah dapat duit. Tapi kalau Anda yang orang yang percaya, nyanyimu itu dengan iman. Dan itulah doa. Tanpa kamu sadar, kamu sedang berdoa, menyembah. Ini yang paling mudah. Pas saya tidak bisa bahasa Arab, tidak usah bahasa Arab, tidak apa-apa, nyanyi aja.
Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Perlu musik? Enggak perlu. Anda bisa di mana-mana nyanyi. Saya kalau naik motor saya nyanyi. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Waktu Anda nyanyi begini, Anda mandang kepada Yesus. Anda tahu di sorga itu penuh dengan sukacita. Kenapa penuh dengan sukacita? Karena di dalamnya ada pujian dan penyembahan. Kenapa orang Ambon ini? Kenapa mereka ini orang yang penuh sukacita? Karena suka nyanyi. Kalau dan nyanyi itu bisa membawa sukacita yang luar biasa. Kenapa suka nyanyi? Makanya kita ini mesti nyanyi. Nyanyi di dalam Yesus. Pak, masalahku ini gimana ini, Pak? Tuhan yang selesaikan. Lakukan bagianmu. Yang kamu bisa lakukan apa? Lakukan bagianmu. Kalau itu sudah mustahil, ya sudah. Stop untuk mencari jalan keluar. Biarkan Tuhan yang selesaikan. Bagianmu mempertahankan iman percayamu sesuai dengan firman. Apa yang firman Tuhan katakan, jangan lakukan. Itu tak bagianmu. Tetap berdoa, nyembah. Ini hal yang paling mudah. Yang orang kadang-kadang tahu tapi tak mau melakukan. Jadi berdoa itu simple. Saya kadang-kadang kalau berdoa saya cuma nyanyi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Nyanyi. Saya waktu berapa tahun, setahun yang lebih kecelakaan, dalam kondisi saya terpuruk. Saya sendirian melihat istri anak begitu. Saya mulai, Tuhan, aku mau menyembah. Tuhan kasih saya lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya nyanyi. Saya nyatakan dengan iman, waktu Tuhan yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam hidup, Tuhan Yesus baik. Dan itu jadi kekuatan bagi saya. Makanya sukacita di dalam Tuhan itulah perlindunganmu. Simple. Engkau gak perlu membela diri, gak perlu harus menyelesaikan. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Firman Tuhan Mazmur, Tuhan yang menyelesaikan. Apalagi itu perkara mustahil. Kayaknya di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, segala sesuatu sudah mendekati kesudahannya. Sebab itu hendaklah kalian menguasai diri dan waspada, supaya kalian dapat berdoa. Apa yang dikuasai? Hatimu nih. Supaya hatimu, sukacitamu itu membuat kamu terus tetap berdoa. Makanya orang kalau lagi dapat berkat, doanya paling kencang. Ya toh, orang kalau dapat berdoa, datang ke gereja mau berdoa, semangat berdoa. Nah, hatimu itu mesti kamu jaga. Dalam kondisi apapun, ada berkat gak ada berkat, ada masalah gak ada masalah, tetap berdoa, tetap bersukacita. Nah, supaya sukacitamu terjaga, ya kamu mesti berdoa.
Waktu itu saya pernah di dalam pertemuan ya ibadah penghiburan satu jemaat. Saya sampaikan ke satu kesaksian di Semarang. Dia punya toko itu minimarket terkenal di Semarang. Suatu ketika kebakaran. Pemilik toko dihubungi, tokomu kebakaran habis. Kalau Anda sebagai manusia dengar itu, siap, pasti siap. Tapi ketika dia datang ke toko itu, dia mulai menyembah, dia mulai nyanyi, Tuhan kau baik, sungguh baik, kau sangat baik. Dia putar itu toko. Dia katakan Tuhan kau baik, kau sungguh baik, aku percaya pada. Terima kasih. Wah, kayak orang gila. Ketika dia bersyukur, ketika dia menyanyi buat Tuhan, ketika dia mulai mengucapkan pujian bagi Tuhan, apa yang terjadi? Datang ceng-ceng. Orang tua tidak kenal. Tanya, Nik itu, apa? Nah, kamu yang punya toko ini kan terbakar ya? Iya. Saya kok seperti digerakkan oleh Tuhan mau kasih kamu ini barang, dikasih barang, kasih emas 1 kilo. Ayo, nggak kenal, hasil. Karena bagi dia sudah mustahil, kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau apa lagi, udah terbakar, mau usahakan cari utang, tambah parah. Udah terbakar cari utang. Apa yang dia lakukan? Menyembah, berdoa, menjaga hatinya tetap bersuka cita walaupun ada masalah. Ini yang perlu kita jaga. Ya, dan itu sangat penting. Yang ketiga, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Atau kalimat 16, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di dalam mengucap syukur ini berarti memilih untuk bersuka cita di dalam Kristus dan percaya. Jadi ketika Anda bersyukur, terima kasih Tuhan, Anda berkata gini, aku memilih untuk sukacita di dalam Yesus, aku memilih untuk percaya. Jadi di dalam ucapan syukurmu itu sebuah pilihan. Ketika orang memilih mengucap syukur, dia memilih untuk bersukacita, dia memilih untuk percaya. Tapi ketika dia mulai ngomel, dia mulai bersungut-sungut, dia mulai marah, dia sedang memilih untuk patah semangat, dia memilih untuk tidak percaya. Makanya ini mengucap syukur ini penentu pilihanmu. Ini berarti memilih untuk benar, kudus di dalam Kristus, takut akan Tuhan. Jadi ketika Anda bersyukur, Anda memilih untuk takut akan Tuhan. Anda sudah berkata gini, aku percaya apa yang kau firmankan itu pasti jadi. Janjimu gak pernah yang namanya dilalaikan. Aku percaya, terima kasih Tuhan. Ini boleh rekan-rekan yang jahat. Iblis boleh mengacaukan semua. Iblis boleh menghancurkan semua. Tapi aku percaya kau punya Tuhan yang bisa menjadikan yang tidak baik, yang hancur, yang kacau menjadi baik-baik dan sangat amat baik. Amin. Ini loh. Nah, itu pilihan mengucap syukur. Jadi ketika Anda mengucap syukur, Anda memilih untuk mau hidup benar. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Aku percaya aku punya Tuhan yang hebat. Aku mau nurut sama kamu, walaupun ada masalah. Nurut, mau hidup benar, mau hidup kudus. Mungkin orang sekitar kamu berkata, mana kamu udah kudus, udah benar, mana Tuhanmu? Stop. Aku mau percaya. Terima kasih Tuhan. Aku belum melihat, tapi aku percaya waktumu yang terbaik. Kau pasti jadikan semuanya itu indah pada waktu. Aku nggak bisa pahami hikmatmu. Hikmatmu tak terselami, jalanmu tak terselami.
Tapi aku percaya indah pada waktunya. Engkau akan menjadikan semua itu sesuai dengan keinginan hatiku. Apa yang kamu harapkan dalam hidupmu, dalam keluarga? Apa yang kamu harap? Walaupun itu mustahil, kamu mesti punya satu pikiran, pandangan. Bagi Allahku tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Ini yang kita mesti punya pandangan. Kita harus mengubah itu. Nah, makanya kenapa Anda perlu bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur, supaya Anda mengubah pandanganmu. Dan di dalam ucapan syukurmu, kamu akan berkata gini, aku memilih untuk stop dengan dosa. Aku memilih untuk benar dan kudus di dalam Yesus. Aku memilih takut Tuhan. Itu namanya mengucap syukur. Jadi mengucap syukur bukannya gini, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Tapi hidup dalam dosamu terus jalan, tidak bisa. Mengucap syukur artinya gini, Anda memilih percaya. Nah, kalau percaya berarti kan Anda siap melakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Pak, bagaimana kalau hasilnya nggak kelihatan? Percaya. Karena Tuhan pasti menjadikan semuanya indah. Tidak mungkin tidak kelihatan, pasti kelihatan. Cuma waktunya ini tergantung hatimu ini loh. Tuhan tuh tergantung kita, bukan tergantung orang lain. Tergantung kita. Bagaimana kamu? Mau nggak kamu merendahkan dirimu di hadapan Tuhan? Mau nggak kamu menjadi pribadi yang serupa dengan Yesus? Membereskan hatimu. Ketika ada sesuatu yang salah, ya sudah, aku datang, aku mau berdamai. Dan bagaimana kalau seandainya aku ketika datang berdamai kok ya malah dihina? Ya sudah, Yesus saja juga dihina, bahkan diludahi. Dia Allah loh. Ketika jadi manusia dia menderita. Apakah dia marah? Enggak. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia memilih untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, kita juga sama. Mengucap syukur artinya kita memilih menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Walaupun Anda mungkin harus mengalami penderitaan, no problem. Makanya sukacita di dalam Tuhan ini nggak boleh hilang. Sehingga ketika kamu mengucap syukur, kamu tidak akan hatimu ini nggak akan marah ketika kamu harus mengalami penderitaan, kenyataannya belum ada hasilnya, kamu nggak akan marah. Kamu akan tetap bisa bersyukur karena hatimu yang penuh sukacita. Kamu akan tetap percaya karena kamu berdoa. Iya. Makanya di dalam terjemahan yang lain, coba. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, dalam bahasa Indonesia masa kini. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai, Anda perhatikan, orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Bersatu dengan Kristus Yesus. Apa yang Kristus lakukan ketika dia diludahi? Dia tersenyum. Dia nggak balas. Dia nggak marah. Apa yang Kristus lakukan ketika dia dihina? Dia menyerahkan kepada Allah, pada Bapa. Bahkan ketika di kayu salib, orang Farisi bilang, kalau kamu anak Allah turun dong. Dia tidak mau membela diri karena kuasa dari Allah. Biar Tuhan yang bekerja. Dia nggak perlu membuktikan apa-apa. Karena memang dia adalah Allah. Apa yang perlu dibuktikan? Hari ini kalau Anda bersatu dengan Kristus Yesus, Anda tahu Anda anak Allah, Anda nggak perlu membuktikan apa-apa. Biarkan Allah yang membuktikan dirinya lewat hatimu yang benar, lewat ucapan syukurmu, lewat sukacitamu di dalam Dia, lewat doa-doamu. Nah, itu benar. Banyak orang kan ingin membuktikan diri. Anda nggak perlu membuktikan dirimu di hadapan manusia. Anda mesti buktikan
dirimu di hadapan Allah. Tuhan, aku percaya sama kamu. Aku bersuka cita di dalam kamu. Aku mau tetap berdoa, nyembah, nyanyi, ucap syukur. Aku nggak perlu membuktikan di depan orang banyak bahwa ini loh, aku hebat. Anda tidak perlu membuktikan diri seperti Yesus. Makanya bersatu dengan Yesus. Apakah Yesus membuktikan diri? Enggak. Dia bisa nggak ngirim pasukan malaikat? Habis bisa. Dia ngomong, aku bisa minta. Tapi kalau begitu, apakah rencana Allah digenapi di dalam? Enggak. Dia memilih untuk menggenapi rencana Allah di dalam dirinya. Hari ini Anda dan saya sama. Anda nggak perlu membuktikan dirimu, walaupun kau punya kemampuan. Yang kau perlu buktikan adalah dirimu dengan Tuhan. Tuhan, aku mau bersukacita. Aku mau melakukan apa yang Engkau katakan. Kalau Engkau berkata tidak, aku kata tidak. Kalau Engkau berkata jangan, aku berkata jangan. Kalau Engkau berkata ya, aku akan berkata ya. Kalau Engkau berkata yes, maka aku akan melangkah. Tapi kalau Engkau berkata jangan, aku akan diam. Inilah orang yang mau mengucap syukur. Ya, lah kata dikehendaki dalam bahasa Grekanya adalah telema, yang memiliki arti apa yang diinginkan atau telah ditentukan harus dilakukan dengan tujuan supaya Allah memberkati umat manusia melalui Kristus. Jadi gini loh, ketika Anda mengucap syukur, Anda melakukan apa yang diinginkan, dikehendaki apa yang diinginkan, ditentukan yang harus dilakukan. Tujuannya apa? Supaya Allah itu bisa memberkati kamu. Jadi kalau kita bersungut-sungut, kita ngomel, kita marah, kita kecewa, Tuhan tidak bisa memberkati kita karena itu bertentangan dengan firman-Nya. Nah, apa yang bertentangan dengan firman-Nya, Tuhan tidak bisa lakukan. Bahkan sekalipun bangsa Israel, ketika dia bersungut-sungut 10 kali dia menista Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan? Ditolak. Tidak boleh masuk. Walaupun janji akan masuk masih berlaku, tapi tidak boleh. Makanya ini loh, yang dikehendaki Allah, kata dikehendaki dalam bahasa telema. Jadi melakukan apa yang diinginkan dengan tujuan supaya Allah itu memberkati. Lupa berarti kita cari berkat? Bukan. Itu seperti hukum Tuhan. Ketika kamu mengucap syukur, otomatis itu terjadi. Bukan karena kamu mengharapkan berkat, tapi itu otomatis terjadi dalam hidupmu. Nah, berkat itu kan nggak selalu materi. Apa berkat yang paling utama? Damai sejahtera, sukacita. Itu yang membuat kita ini bisa kuat, bisa tetap percaya. Ya. Dan ini tentang apa yang Tuhan ingin kita lakukan, perintah. Jadi mengucap syukur itu perintah. Bersukacitalah senantiasa tetap berdoa. Tapi di dalam ayat terakhir sebelumnya coba, mengucap syukurlah dalam segala, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi 3 hal ini, bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur, itu yang dikehendaki sebenarnya, perintah. Jadi bukan mengucap syukur tok. Itu kan Anda kalau baca kan koma, berarti itu nyambung jadi satu. Jadi orang kadang-kadang mengucap syukur salah. Kamu mengucap syukur kalau hatimu tidak bersukacita di dalam Tuhan, tidak bisa. Kamu mengucap syukur tapi kamu tidak berdoa, tidak bisa. Jadi ini saling berkesinambungan. Ya. Terus apa? Yang dikehendaki itu kemauan, pilihan, kecenderungan, keinginan, kesenangan. Jadi ketika Anda melakukan 3 hal ini, Anda melakukan kesenangannya Allah.
Makanya kenapa? Bergembiralah di dalam Tuhan, maka Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Karena kamu tuh tanpa sadar menyenangkan hatinya Tuhan. Tanpa sadar. Makanya orang kalau nyanyi itu mesti harus mau sungguh-sungguh. Benar-benar dengan imanmu, dengan hatimu kau nyanyi. Ya. Lah kenapa orang mengucap syukur? Orang mengucap syukur karena ini mengenal Allahnya dengan benar, mengenal yang menyenangkan kehendak, mengenal yang menyenangkan, mengenal kehendaknya melalui firman-Nya. Nah itu sebabnya kenapa Anda perlu baca Alkitab. Kalau Anda nggak baca Alkitab, mana Anda bisa bersyukur, bersukacita? Anda bisa berkata Tuhan baik. Bagaimana Anda bisa tahu Tuhan baik? Waktu Anda baca Alkitab, firman-Nya berkata begitu dan Anda ngalami, Anda berkata Tuhan baik. Nah, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan Allahnya. Jadi orang bisa mengucap syukur karena kenal Allahnya dengan benar. Gimana kita kalau nggak kenal Tuhan kita dengan benar? Tuhan Maha Kuasa. Oh itu kata Pak Pendeta. Tapi kamu alami? Nggak tahu. Sehingga punya masalah, mau cari Tuhan, mau bersukacita, mau tetap berdoa, mau ucap syukur, mungkin nggak? Nggak mungkin. Oh kamu nggak kenal loh. Mau hidup benar di dalam setiap permasalahan dan penderitaanmu, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Kamu nggak kenal. Kamu akan mempertanyakan, loh aku sudah lakukan ini, kenapa Tuhan nggak beres-bereskan? Kamu akan terus mempertanyakan kemahakuasaannya Dia. Kenapa? Kamu nggak kenal. Ngucap syukurmu jadi terpaksa karena kamu ya cobalah. Ya Pak Pendeta kamu tak coba aja lah. Siapa tahu Tuhan bekerja. Ternyata nggak bekerja. Bohong. Kenapa? Karena yang kamu lakukan bukan dari apa yang kamu percayai, tapi apa yang dikatakan orang. Nah, hari ini saya ingin katakan bahwa mengucap syukur itu karena kamu mengenal. Nah caranya gimana? Kamu mesti mau baca Alkitab, sehingga kamu kenal, aku punya Tuhan. Jadi pernyataan imanmu, Tuhanku tuh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang mempunyai langit dan bumi, itu bukan dari kata orang, tapi dari iman hatimu dan mulutmu sinkron, karena kamu percaya. Nah kalau kamu punya Tuhan yang Maha Besar, perlu nggak mempertanyakan Tuhan masalahmu? Nggak perlu. Ingatkan aja, Tuhan terima kasih ya, aku percaya kau sudah selesaikan masalahmu. Kenapa? Kau nggak perlu. Tuhan kapan kau nggak perlu? Kau ingatkan aja, Tuhan terima kasih, hari ini aku boleh mengalami masalah begini dan aku percaya kau sudah selesaikan buat aku. Dan aku percaya Tuhan yang menyelesaikan bagi, Tuhan yang menopang itu. Ingatkan. Daud itu selalu mengingatkan, ngalami Tuhan aku ngalami masalah begini, tapi aku percaya Tuhan, Engkau yang menolong aku, kepenolongku dalam kesesatan sangat terbukti. Terima kasih Tuhan, aku punya Allah yang Maha Besar. Dia ingatkan. Daud tidak pernah nuntut Tuhan, tidak pernah. Dia ingatkan. Dia nggak pernah mempertanyakan kapan Tuhan nolong, enggak. Dia mengingatkan. Kenapa? Karena percaya. Orang kalau nggak percaya ragu, tanyakan terus. Coba Anda punya anak, kamu janji sebagai orang, nanti papa beliin kamu mainan atau barang atau sepeda atau motor. Anakmu tahu kamu tuh punya uang untuk beli itu, tapi tiap tanya, Pak, kapan papa mau beli Pak? Kok nggak dibeli? Lama-lama jengkel. Kamu tuh percaya papa benar? Kalau kamu percaya, nggak usah tanya-tanya, percaya aja. Gimana anak itu supaya nggak perlu nuntut? Pak, terima kasih ya Pak, Papa sudah mau beliin aku misalnya motor. Makasih ya Pak, Papa baik banget. Papanya bangga, luar biasa. 2 hari belum dikasih, ngomong, Pak, Papa baik banget, terima kasih ya Pak, Papa sudah punya niat mau beliin aku motor. Marah nggak Papa? Nggak mungkin marah. Dia, aduh, anak luar biasa ya. Akhirnya apa? Ya
Bapaknya kan cepat-cepat ingin memberikan, memuaskan hati, keinginan hatinya. Nah, pasangan, yuk Pak, kita pergi ke Garut. Kenapa Pak? Mau beli motor. Tapi coba Anda kejar terus tanya, Pak kapan? Marah. Loh, kamu ragu kan? Kamu nggak percaya kan? Nah, seringkali kita sebagai anak Tuhan tuh selalu meragukan. Kok nggak ada hasilnya? Kok nggak ada ininya ya? Meragukan. Tuhan, ya udah, aku berhenti aja. Kamu meragukan. Yang perlu kita lakukan apa? Mengingatkan dan mengucap syukur. Ini menunjukkan ketaatan kita untuk benar kudus di dalam Kristus Yesus. Satu ketaatan. Aku mau taat. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Yang dikehendaki kan menyenangkan. Ya udah, aku mau menyenangkan. Gimana? Aku mau takut Tuhan. Aku mau benar. Aku mau stop untuk yang ketidakbenaran, ketidakkudusan. Aku mau stop. Aku mau benar. Aku mau bereskan hatiku, bukan bereskan masalahku. Karena aku tahu masalahku Tuhan yang selesaikan. Karena firman ngomong Tuhan yang menyelesaikan. Karena mustahil, aku nggak bisa. Tuhan yang selesaikan. Dan aku percaya, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dan kau mengingatkan, Tuhan, hari ini aku mau hidup benar. Aku mau taat. Aku percaya Engkau Tuhan yang menyelesaikan bagi aku. Kalau dia itu taat. Tiap hari kau berkata, Tuhan terima kasih hari ini aku bisa hidup benar loh Tuhan. Aku percaya Engkau yang selesaikan masalahku. Apa enggak hatinya Tuhan nangis melihat hatimu yang begitu? Makanya pemazmur mau bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dalam bahasa dia akan memuaskan keinginan hatimu. Coba saya ada satu lain. Ini satu kesinambungan. Anda nggak bisa ini. Aku mau bersuka cita aja. Kalau Anda nggak berdoa, Anda mengucap syukur, Anda nggak bisa bersuka cita. Oh, aku mau berdoa aja. Nah, kalau Anda berdoa dengan hanya semut-semutmu, Anda tidak bersuka cita, Anda tidak mengucap syukur, nggak bisa juga. Oh, aku mau mengucap syukur. Mengucap syukur bagaimana? Kalau Anda nggak berdoa, Anda nggak bersuka cita, bisa? Nggak bisa juga. Nah, tapi dalam ketiga hal ini semua, Anda lakukan di dalam Kristus Yesus. Ini bicara di dalam iman percayamu. Jadi Anda lakukan dengan imanmu Anda bersuka cita, dengan imanmu Anda berdoa, dengan imanmu Anda mengucap syukur. Jadi karena apa? Percayamu, imanmu kepada Yesus Kristus. Alasan Anda bersuka cita, alasan Anda berdoa, alasan Anda mengucap syukur adalah ini, Kristus Yesus. Jadi ketiga hal ini saling berhubungan, tadi coba. Ini saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Makanya Tuhan ngomong di dalam mengucap syukur, semuanya itu yang dikehendaki. Jadi bukan mengucap syukurnya aja, bersuka cita, tetaplah berdoa, mengucap syukur. Ya, dan itu dilakukan di dalam Kristus Yesus di sini. Nah, jadi inilah yang menggerakkan ini loh semua. Maka dari awal saya katakan, kamu mesti pandang di sini dulu. Kenali ini loh, kenali siapa dia. Baru kamu bisa bersuka cita, baru kamu bisa berdoa, bisa mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, sulit, karena nanti akan bertabrakan dengan apa? Kenyataan. Batin itu pasti. Nanti batin kita, kenyataan, iblis itu terus akan berbicara supaya imanmu itu kandas, supaya kamu melihat kenyataan, supaya kamu melihat hal-hal yang nyata itu loh. Makanya ini Paulus selalu ngomong,
Hidup kita hidup karena percaya. Ya, jadi ini percayamu kepada Yesus Kristus, imanmu yang membuat 3 hal ini. Mau lakukan? Amin. Mau belajar? Saya tak percaya ini enggak mudah. Tapi kalau di dalam Yesus Kristus pasti bisa. Makanya di dalam Filipi dikatakan segala perkara apa? Dapat kulakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Ya, mari kita datang kepada Tuhan.